Bapak apa nih? Bapak Anin ya. Semoga keluarganya senantiasa sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatidz yang lainnya, bapak-bapak pengajian malam minggu yang mohon maaf nggak disebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, lunas utangnya, dimudahkan urusannya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini sepi bentar ya. Ya Allah ya karim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi keperluan hidup kita. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupinya. Masya Allah ya. Quran surat At-Tolak ayat ketiga. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Law annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqkumut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Apa artinya? Jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki seperti rizki burung-burung yang di waktu pagi hari ia berangkat dalam keadaan perutnya lapar. Ketika kembali sore hari, ia dalam keadaan perut kenyang. Tuh Masya Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, binatang aja, hewan aja tawakal sama Allah. Pak, yang namanya tawakal bukan berarti kita nyerah gitu aja. Seperti Masya Allah, hidup di zaman ini nggak gampang, nggak susah, repot ya. Banyak orang yang ngeluh, banyak orang putus asa, gelisah, bingung bagaimana ini nyari duit susah bener, bagaimana nyari pekerjaan susah bener, orang-orang pada susah. Tuh, ada gema tawakal aja. Bener nggak Pak kita tawakal gitu? Yang namanya tawakal, kita sempurnakan ikhtiar kita, sempurnakan usaha kita. Diawali dengan doa kita, diawali dengan ikhtiar usaha, dan diakhiri dengan doa lagi. Awalnya doa, diakhiri dengan doa. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Burung aja Masya Allah setiap pagi hari mencari nafkah buat anak-anaknya tuh Masya Allah. Terbang ke sana, terbang kemari, dia nyari rezeki aja. Total pulang sore udah perutnya kenyang, anak-anaknya dikasih makan. Kalau kita berpikir Masya Allah orang gila, ini orang gila ya. Namanya orang gila kan yang sakit jiwanya Pak ya, yang sakit batinnya tuh orang gila. Tapi kalau kita lihat Masya Allah badannya mah sehat-sehat aja. Tiap hari dia ketemu makan. Orang yang namanya orang gila mah nggak mikirin pekerjaan, nggak mikirin nyari duit, tapi temponya mah dia ketemu aja makan. Itu orang gila. Kita yang masih sehat walafiat nih, sehat lahir batin kita nih, diberikan apa jasad yang sempurna, Masya Allah. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita melihatnya pengennya ke atas tuh. Enak emen ke rumah hidup ya, enak emen gitu.
di rumahnya nggak susah pisan hidupnya ya tuh. Padahal mah belum tentu, kita nggak tahu tuh. Itu orang rumahnya hidupnya kagak susah pisan. Yang disebut susah kalau diomongin tuh. Kalau diceritain, semakin banyak diomongin, semakin banyak diceritain, itu masalah bukan malah kecil, malah gede gitu. Kalau kita pengen tahu itu orang kenapa nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah, itu orang punya masalah nggak diceritain. Ia anggap masalahnya, anggapnya kecil. Setiap orang pasti punya masalah, kita nggak tahu tuh. Ada yang sulit pekerjaannya, sulit ekonomi, macam-macam. Sebenarnya kuncinya jangan ngeluh. Kalau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatnya jangan ke atas mulu, lihatnya ke bawah. Kalau kita melihatnya ke atas karena kurang bersyukur. Kalau kita lihat ke bawah, alhamdulillah ya Allah, nggak punya duit, alhamdulillah itu masih sehat. Gitu. Coba udah nggak punya duit, penyakitan, repot berobat ke rumah sakit. Covid, naudzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah tuh. Adapun di antara dahsyatnya orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pertama? Orang yang bertawakal akan mendapatkan kekuatan jiwa. Jiwanya kuat. Jiwanya kuat, hatinya kuat. Kalau orang yang tawakal sama Allah, berserah diri kepada Allah. Kita udah tawakal belum? Kita sudah sempurnakan belum ikhtiar kita? Karena kita gampang bosan, gampang jenuh, gampang putus asa. Tuh, biasa manusia begitu. Naudzubillah tuh. Orang yang tawakal sama Allah itu mempunyai kekuatan jiwanya kuat. Biasanya manusia ini biasanya nih. Manusia merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat kalau ada yang ngebelain. Tuh, biasanya manusia gitu. Kalau ada yang dukungnya, kalau ada yang backingnya, apa gitu aparat, apakah itu pejabat, polisi tadi, itu orang kadang merasa hebat kuat. Tuh. Ya, karena orang itu biasa petang-petang kagak jelas, sombong, naudzubillah. Itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Kalau ada yang ngebelain, coba ke dewek mana takut. Ya Allah ya Karim, dia nggak sadar, lupa sama Allah. Tuh. Lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih hebat kecuali kekuasaan Allah Subhanahu. Allah maha hebat, Allah maha kuat. Seberapapun pinternya orang, seberapapun jabatannya tinggi, tetap manusia melemah. Betapapun itu orang ditembak nggak nempang kebal, tetap manusia melemah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada upaya manusia melemah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alallahu illa busra wa tatma'inna qulubukum wa tatma'inna bihi qulubukum. Istaghisuna rabbakum. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu, istaghisu rabbakum. Apa istighos? Istaghis itu artinya istighosah. Apa istighosah? Meminta, memohon. Sama dengan doa. Doa juga meminta sama mohon sama, tapi ada bedanya. Kalau doa kita biasa tiap hari doa, ya kan? Mau berangkat doa, mau keluar doa, apapun kita doa. Tapi yang namanya istighosah beda dengan doa. Apa istighosah? Istighosah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar kita butuh benar. Kebutuhannya mendesak benar, ya Allah saya butuh buat ini. Kalau enggak hari ini saya nggak punya duit, ya Allah gimana ini? Tuh, ya kesita juga dah. Nah itu istighosah, kebutuhannya yang sangat mendesak, doanya benar, butuh benar. Itu namanya istighosah.
istighosah. Dengan apa? Dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghisuna rabbakum. Tuh. Ketika kamu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan bantuan kepadamu apa? Bi alfim minal malaikati murdifin. Apa? 1000 malaikat. 1000 malaikat yang datang bersambungan, datang lagi. Banyak malaikat. Ngapain itu malaikat datang ribuan? Itu mengaminkan daripada doa-doa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Kan apa? Didatengin oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berdoa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Didatangkan dengan 1000 malaikat yang datang secara bersambungan. Bersambungan terus datang lagi, Masya Allah. Dan tidaklah Allah jadikan melainkan apa? Sebagai ketenangan, sebagai kabar gembira, berita gembira kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hatinya jadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Orang yang berzikir insya Allah hatinya tenang. Saya udah zikir tapi belum tenang-tenang juga, berarti nggak khusyuk zikirnya. Zikirnya satu apa? Ingatnya sama Allah aja, udah pokoknya pasrah sama Allah. Insya Allah. Adapun yang kedua, kedasatan orang yang bertawakal, yang kedua orang yang bertawakal insya Allah tidak pernah merasa rugi. Nggak rugi deh. Orang yang tawakal sama Allah, berserah diri sepenuhnya pokoknya buat Allah, enggak pernah merasa dirinya rugi. Kenapa? Ia perlu cuma satu, apa? Yakin sama Allah. Cuma yakin doang. Yakin atas janji-janji Allah Subhanahu. Allah pasti enggak akan mengecewakan dia. Allah pasti menepati janji. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan datang dengan cara dan waktu yang paling tepat. Tentunya yang kita butuhkan kita nggak tahu. Kadang kita pengennya yang kita mau, tapi yang kita mau belum tentu kita butuh. Bener nggak? Butuh sama pengen beda. Kalau butuh mah emang kepake banget, ya kan? Kalau pengen sama terbang pengen, kadang beli doang kagak kepake. Tuh biasa gitu. Masya Allah. Naudzubillahi min. Apa buktinya pertolongan Allah? Seperti sebagaimana dikisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Masya Allah. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Kenapa? Gara-gara dia ngapain? Ngancurin berhala tuh. Berhala yang paling besar. Sehingga ia dihukum, dibakar di api yang sangat panas. Apa kata Ibrahim? Qulna ya aruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa artinya? Kami berfirman, wahai api dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Apa artinya hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Sebagai penolong kami. Allah yang nolongin. Ni'mal maula wa ni'man. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Yang nolongin Allah, yang lindungin Allah Subhanahu. Seketika Masya Allah air hujan turun. Ketika Nabiullah Ibrahim AS dibakar dengan api yang sangat panas, dia tidak merasakan kepanasan, justru malah kedinginan. Ini bukti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga,
Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia enggak akan pernah putus asa. Ia enggak akan pernah gelisah. Ia tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Tuh. Harapannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Tuh. Walaupun hidup ini masalah ujiannya nggak tebang-tebang. Ya, ujian rumah tangganya, ujian anaknya, ujian istrinya. Ini luar biasa, menggetarkan hatinya, menggetarkan jiwanya. Masya Allah, ini luar biasa. Tetapi dia yakin, tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di bulan apa Pak? Bulan Rajab, tanggal berapa? Tanggal 2, udah satunya kelewat tadi. Ya Allah, dari kita udah masuk bulan Rajab. Kalau udah Rajab, bulan Saban, Ramadan, Lebaran, ketemu lagi Lebaran. Mudah panjang umur semua ya Pak ya. Sehat semua. Ini bulan Rajab, bulannya Allah. Bulannya Allah. Bulan Saban, bulannya Rasulullah. Bulan Ramadan, bulan umat Nabi kita Muhammad. Inna Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Tentunya banyak amalan-amalan yang kita kerjakan sunnah hukumnya di bulan Rajab ini. Yang pertama, kita disunahkan untuk berpuasa. Sunnah tuh. Rugi kalau nggak berpuasa. 1 hari kita berpuasa di bulan Rajab seperti kita puasa selama 1 bulan. Tuh, 1 hari aja. Apalagi sampai 2-3 hari. 7 hari kita berpuasa, insya Allah ditutup 7 pintu neraka. Ditutup, kalau ditutup kita nggak bisa masuk ke surga insya Allah. Orang yang berpuasa selama 8 hari insya Allah dimasukkan ke surganya Allah di 8 pintu surga Allah. Orang yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, dosa-dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Ayo kita kerjakan Rajab ini, terutama puasa sunnahnya. Mau kapan kayak kita bisa waktunya, mau dapat kapan kayak, apalagi lagi malam tuh ya, 1 Rajab itu malam ijabahnya doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita apa berpuasa, apa sunnah yang kedua, yakni kita disunahkan untuk apa Pak? Berbanyak membaca istighfar, khusus istighfar bulan Rajab. Kita baca ba'da maghrib, ba'da subuh. Apa bacaannya? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 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 Berapa kali Pak? 70 kali. Ba'da maghrib kita baca 70 kali. Ba'da subuh kita baca 70. Kapan itu? Mulai tanggal 1 Rajab sampai habis bulan Rajabnya. Kenapa kita disunahkan membaca istighfar Rajab? Orang yang senantiasa membaca istighfar Rajab, apakah 70 kali, apakah 100 kali, bukan hanya diampunin dosanya sama Allah, insya Allah dilancarkan rezekinya. Bukan cuma dilancarkan rezekinya sama Allah, dibebaskan dari siksa api neraka. Tentunya kita banyak dosa, banyak kesalahan, dosa sama Allah, dosa sama manusia. Inna Rajab bulannya Allah, disunahkan kita memperbanyak istighfar. Bulan Rajab bulannya nanam, kayak orang menanam nih. Kita Rajab bulan nanam nih. Kapan nanti panennya? Ramadan. Rajab kita menanam, Sya'ban kita menyiram, Ramadan kita Kalau Rajabnya kagak nanam, Sya'bannya mau nyiram apa? Ramadan mau mainin apa? Ditanam dulu sekarang nih. Rajab perbanyak istighfar, Sya'ban perbanyak sedangkan Ramadan kita perbanyak apa? Membaca ayat suci Kenapa? Ramadan bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan di usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketemu pada bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Ada satu doa yang kita baca
Biar umur kita panjang, sehat walafiat, ada rezekinya. Tuh. Biar ketemu di bulan apa? Kita baca bareng-bareng Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Ini doa khusus di bulan Rajab biar kita nyampe umur kita, biar kita sampai di bulan Ramadan, insya Allah kita bersih dosa kita. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah, barik lana fi Rajab, berkahilah di bulan Rajab, wa Sya'bana, di bulan Sya'ban, wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan ya Allah usia saya pada bulan wa hasil maqasina. Sambungin hadisnya sebenarnya sampai Ramadan doang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tambahin wa hasil ma. Apa wa hasil maqasidana? Ya Allah, hasilkan ya Allah maksud tujuan saya. Pasti kita punya tujuan, punya cita-cita, punya sebutin tuh hajatnya. Ya Allah, hasilkanlah maksud dan tujuan saya. Apa? Panjang umur, sehat walafiat, berkah rizkinya, warga sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan soleh. Insya Allah kita salawat dulu Pak ya. Kita tutup dengan salawat biar semangat nih ya. Mudah-mudahan ini Rajab kita diberi sehat walafiat, panjang umur, berkah rizkinya, jauh dari balak maupun penyakit. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Apa bareng-bareng? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ini bulan Rajab yang mulia, bulan pengampunan dan berdoa, bulan taubat para hamba pada Allah yang Maha Esa. Ya Pak. Allahumma barik